Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang negara maju dan negara berkembang. Nah, sebelum itu kalian harus paham atau mengenal dulu posisi-posisi atau lokasi-lokasi negara-negara yang ada di dunia. Contohnya ini Indonesia ada di bagian sini, lalu ini adalah kawasan Eropa, Afrika, ini Asia dan Rusia, lalu ada benua Amerika dan Amerika Selatan. Ini jadi kalian harus sudah tahu dulu ya, misalkan kita membahas menyebutkan Amerika, kalian harus sudah terbayang bahwa Amerika itu posisinya ada di sini dan seterusnya. Misalkan Jepang, Jepang ada di sini dan seterusnya. Begitupun negara-negara Eropa. Nah, yang pertama kita belajar dulu tentang indikator negara maju dan negara berkembang. Jadi ini sebuah negara dikatakan maju dan berkembang ini memiliki banyak indikator atau eh, poin-poin tersendiri ya. Jadi tidak semua eh, sebuah negara itu dikatakan maju dan berkembang, tapi ada tolak ukurnya. Yang pertama itu adalah pendapatan nasional per kapita, lalu ada struktur mata pencaharian, lalu ada produktivitas, ada penggunaan energi, fasilitas transportasi dan komunikasi, lalu penduduk melek huruf atau ini berhubungan dengan pendidikan ya. Jadi dalam penentuan negara maju dan berkembang ini banyak sekali faktor yang dipertimbangkan. Jadi tidak sembarangan sebuah negara itu dikatakan negara maju atau berkembang, tapi harus melihat beberapa faktor ini semua. Lanjut ke salah satu tolak ukurnya itu adalah indeks pembangunan manusia atau Human Development Index atau dalam singkatannya disebut dengan IPM. Apa itu IPM? IPM itu adalah pengukuran atau perbandingan dari harapan hidup, melek huruf dan pendidikan serta standar hidup. Jadi IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Contohnya, misalkan ini adalah seorang penduduk. Nah, jadi IPM itu bagaimana sih? Misalkan di negara maju, satu orang penduduk ini dia dapat mengakses fasilitas kesehatan. Misalkan ini fasilitas kesehatan, lalu ini pendidikan, misalkan saat pendidikan, lalu dari penduduk ini seberapa mudah atau sulitkah dia untuk mengakses kesehatan dan mengakses pendidikan. Jika di negara maju, negara terjamin, pemerintah itu akan memfasilitasi secara mudah untuk masyarakatnya mengakses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Namun sebaliknya jika di negara berkembang mungkin akan mengalami beberapa kesulitan untuk mengakses kedua hal tersebut. Jadi dua faktor ini menjadi salah satu penentu sebuah negara itu dikategorikan maju atau tidaknya. Jadi dilihat dari indeks pembangunan manusianya. Jadi sejauh mana sih penduduk itu dapat mengakses hasil dari pembangunan dari suatu negara seperti itu. Nah, sedangkan negara berkembang itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan atau mengkategorikan negara-negara di dunia yang memiliki standar hidup yang relatif rendah. Jadi ini kebalikannya ya dari negara maju gitu. Jadi tetap dilihat pula skor indeks pembangunan manusianya ini pada tingkat menengah ke bawah serta pendapatan per kapitanya juga rendah. Nah, kita perhatikan di map. Ini ada beberapa negara-negara berkembang, negara kurang berkembang, dan negara maju ya. Jadi kita dilihat negara maju ini digolongkan sebagai berwarna merah terang, lalu negara berkembang berwarna hijau terang, negara kurang berkembang berwarna hijau tua seperti itu. Dan ada beberapa ini dikategorikan negara-negara industri maju ya, jadi negara yang maju dalam hal industri seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang pengelompokan negara. Jadi di dunia ini saya akan menjelaskan
pengelompokan negara berdasarkan 3 faktor ya, ada ideologi politik, regional ekonomi, dan juga Bank Dunia. Yang pertama itu ideologi politik. Jadi di dunia ini ada blok barat, ada blok timur, lalu gerakan non-blok, dan negara keempat gitu. Jadi yang pertama itu blok barat, itu seperti Kanada, Amerika Serikat, lalu negara-negara Eropa di sebagian sini. Ini adalah blok barat. Lalu blok timur itu terdiri dari Cina, lalu Rusia, lalu negara lain, dan gerakan non-blok itu gerakan yang tidak memihak ya, salah satunya Indonesia di sini. Dan negara-negara keempat itu adalah negara-negara di wilayah Afrika. Itu adalah golongan dari ideologi politik. Yang kedua dari regional ekonomi. Nah, dari regional ekonomi juga membagi negara-negara ini terhadap beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada negara di bagian utara dan di bagian selatan. Nah, seperti inilah kira-kira, nanti kalian bisa baca di PDF yang sudah saya bagikan. Jadi negara yang digolongkan dengan regional ekonomi membagi negara di bagian utara dan di bagian selatan. Nah, di utara itu seperti Amerika, lalu negara-negara Eropa, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara yang secara ekonomi mungkin masih banyak berkembangnya itu ada di wilayah selatan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah berdasarkan Bank Dunia. Jadi pembagian negara maju dan berkembang juga dilakukan pengukuran oleh Bank Dunia dengan tumpuan sektor perekonomian ya, tentu saja. Dengan mengelompokkan negara-negara menjadi 4, yaitu negara maju berpendapatan tinggi yang mengandalkan sektor industri, lalu negara berkembang yang pendapatan menengah dengan sektor industri dan bidang perekonomian sedang dalam tahap perkembangan, lalu dunia ketiga yang memiliki karakteristik penduduk berpendapatan rendah dan tidak memiliki sektor industri yang dapat diandalkan dalam perekonomiannya, dan yang terakhir adalah negara pengekspor minyak yang dikelompokkan secara khusus tidak dimasukkan kelompok 3 di atas. Nah, ini karena negara-negara pengekspor minyak ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat karena mengandalkan sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang terus meningkat dari tahun 1970. Jadi negara pengekspor minyak ini tidak dapat dibandingkan atau dikategorikan oleh Bank Dunia terhadap negara maju berkembang atau dunia ketiga karena memiliki karakteristik yang unik sendiri gitu kan. Jadi pertumbuhan ekonominya itu sangat cepat karena penjualan dari minyak bumi itu gitu. Nah, ini adalah peta sebaran negara-negara maju menurut Bank Dunia. Ini tergolong menjadi negara maju, negara berkembang, negara industri baru, dan negara kurang berkembang gitu. Nah, Indonesia itu sebenarnya sekarang ada di posisi negara berkembang. Mungkin dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan di sebelumnya, mungkin Indonesia sudah tergolong yang negara maju. Mungkin ada beberapa aspek, namun secara garis besar itu masih menjadi negara berkembang. Nah, selain itu juga Bank Dunia juga mengelompokkan berdasarkan pendapatan per kapita yang diperoleh oleh masing-masing negara. Jadi berdasarkan pendapatan per kapita ada 4 macam negara, yaitu negara berpendapatan rendah atau low income dengan gross national product itu sekitar $1.005 ya. Jadi apa itu gross national product atau pendapatan nasional bruto? Itu adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu dan dapat diukur dengan satuan uang. Jadi ini adalah penghasilan dari barang jasa yang dihasilkan oleh suatu negara gitu ya, yang diukur dengan satuan uang. Nah, lalu yang kedua adalah negara berpendapatan menengah rendah, itu sekitar sekian nilainya. Lalu berpendapatan menengah tinggi, upper middle income, dan juga negara-negara berpendapatan tinggi atau high income dengan GDP lebih dari GNI lebih dari 12.200. Nah, jadi ini Bank Dunia mengelompokkannya berdasarkan pendapatan sebuah negara tersebut. Nah,
Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa negara maju itu adalah negara yang pendapatannya tinggi, infrastrukturnya relatif maju, indeks perkembangan manusia, dan negara yang memiliki standar hidup relatif tinggi melalui pemerataan kemajuan teknologi dan ekonomi. Sedangkan untuk negara berkembang itu adalah negara dengan rata-rata pendapatan rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks pembangunan manusia yang masih kurang. Jadi negara berkembang itu adalah kebalikan dari negara maju, namun memiliki aspek-aspek yang seiring dengan berjalannya waktu itu akan terus bertambah gitu, akan terus meningkat gitu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA ataupun di komen di YouTube juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.